Widaryani akan menjelaskan tentang A. Pengertian wirausaha. 1. Pengertian wirausaha. Wirausaha adalah seseorang yang mampu melihat adanya peluang, kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut untuk memulai suatu bisnis baru. Wirausaha adalah jalan pekerjaan seseorang yang dijalankan dengan kemungkinan memperoleh keuntungan dan memperoleh kerugian yang tak terhingga berdasarkan skala kualitas orang tersebut. Sehingga untuk melangkah berwirausaha diperlukan pribadi yang tangguh, pantang menyerah, percaya diri, kemampuan membaca mental emosional, dan kemampuan membaca peluang. Setelah tercipta peluang bisnis, seseorang wirausaha akan mempertahankan bisnisnya, mengembangkannya, dan bahkan memperluas jaringan bisnisnya. 2. Karakteristik wirausaha. Untuk menjadi wirausaha, seseorang harus mempunyai ciri sebagai berikut. A. Percaya diri. Percaya diri merupakan suatu paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam melakukan tugas atau pekerjaan. B. Inisiatif. Berinisiatif artinya selalu ingin mencari dan memulai sesuatu. Untuk memulai diperlukan adanya niat dan tekad yang kuat serta karsa yang besar. C. Motivasi prestasi. Dorongan untuk selalu berprestasi tinggi harus ada dalam diri seorang wirausaha karena dapat membentuk mental pada diri mereka untuk selalu lebih unggul dan mengerjakan segala sesuatu melebihi standar yang ada. D. Kepemimpinan. Seorang wirausahawan yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan dan teladan. Ia selalu ingin tampil beda dan lebih menonjol. E. Berani mengambil resiko. Setiap usaha, baik usaha baru maupun usaha yang telah lama, akan selalu berhadapan dengan risiko. Risiko selalu ada tanpa dapat diketahui secara pasti. Seorang wirausahawan harus belajar dari hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya. 3. Prinsip wirausaha. Persaingan yang sangat ketat menyebabkan manusia secara pribadi berupaya untuk mencukupi kebutuhannya dengan usaha sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, seseorang harus mempunyai prinsip-prinsip dalam berwirausaha supaya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun prinsip wirausaha yang harus dipegang erat oleh seorang wirausaha adalah sebagai berikut. 1. Mengenal potensi. 2. Berani menghadapi tantangan. 3. Mental yang tangguh dan berkemauan keras. 4. Disiplin diri. 5. Hemat dan cermat. 6. Keterbukaan. 7. Wibawa dan jujur. 8. Percaya diri. 9. Berpegang pada program. 10. Modal kecil, hasil besar. 11. Memperhatikan kebutuhan konsumen. 12. Tepat waktu. 13. Memperhatikan keadaan pasar. 4. Teliti. 15. Mandiri. 16. Berpedoman pada pengalaman. 17. Manajemen yang baik. 18. Kreatif. 19. Bijaksana. Maka dari itu, untuk menjadi seorang wirausaha harus melalui proses cara yang bertahap, yaitu dari eksplorasi, konsolidasi, pembaharuan, dan individualisasi. Walaupun jalur dan lingkungan yang mungkin tidak sama, tahap-tahap tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. A. Tahap eksplorasi atau penjelajahan. B. Tahap konsolidasi atau perubahan. C. Tahap pembaharuan. D. Tahap individualisasi. Peranan wirausaha adalah untuk meresapi aktivitas usaha dengan semangat kewirausahaan dan mengubah semangat itu menjadi energi untuk terjun ke dalam pembaharuan. Materi kedua yaitu faktor yang mendorong seseorang untuk berwirausaha.
Setiap individu dalam memulai suatu usaha dibutuhkan adanya kesiapan. Kesiapan berwirausaha dapat menunjang pencapaian keberhasilan suatu individu yang akan lebih siap untuk menghadapi berbagai risiko mencapai tujuan usaha. Kesiapan ini diartikan sebagai suatu kondisi di mana individu memiliki peranan siap dengan adanya bekal, kemampuan, kemauan, dan keinginan yang dimiliki untuk menghadapi berbagai situasi dalam berwirausaha. Sehingga kesiapan berwirausaha sangat diperlukan individu untuk memulai suatu usaha. Faktor yang mendorong seseorang berwirausaha yang pertama adalah faktor internal. Faktor yang timbul karena pengaruh rangsangan dari dalam diri individu itu sendiri. Terdapat beberapa, yaitu 1. Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh seseorang baik berupa uang maupun barang. Berwirausaha dapat memberikan pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keinginan untuk memperoleh pendapatan itulah yang dapat menimbulkan minat untuk berwirausaha. Yang kedua, harga diri berwirausaha digunakan untuk meningkatkan harga diri seseorang, karena dengan usaha tersebut seseorang akan memperoleh popularitas, menjaga gengsi, dan menghindari ketergantungan terhadap orang lain. Yang ketiga, perasaan senang adalah suatu keadaan hati atau peristiwa kejiwaan seseorang, baik perasaan senang ataupun tidak senang. Perasaan erat hubungannya dengan pribadi seseorang, maka tanggapan perasaan senang akan memunculkan minat suatu usaha. Yang kedua yaitu faktor eksternal. 1. Lingkungan keluarga adalah kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga yang lain. Orang tua adalah pihak yang bertanggung jawab penuh dalam proses ini. Salah satu unsur kepribadian adalah minat. Minat berwirausaha akan terbentuk apabila keluarga memberikan pengaruh positif terhadap minat tersebut, karena sikap dan aktivitas sesama anggota keluarga saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, lingkungan masyarakat. Lingkungan di luar lingkungan keluarga yaitu kawasan tempat tinggal maupun kawasan lain. Misalnya seseorang yang tinggal di daerah yang terdapat usaha jasa elektronik atau sering bergaul dengan pengusaha elektronik yang berhasil akan menimbulkan minat berwirausaha di bidang elektronik. Yang ketiga, peluang merupakan kesempatan yang dimiliki seseorang untuk melakukan apa yang diinginkan atau menjadi harapannya. Misalnya, seseorang yang melihat suatu daerah yang jarang adanya usaha di bidang elektronik, bahkan tidak ada usaha jasa di bidang tersebut. Yang keempat yaitu pendidikan atau pengetahuan yang dapat selama kuliah merupakan modal dasar yang digunakan untuk berwira swasta, juga keterampilan yang didapat selama di perkuliahan terutama dalam mata kuliah praktek. Berpikir kreatif dan inovatif dalam kewirausahaan. Berpikir kreatif dan inovatif selalu diawali dengan mencari ide-ide yang kemudian dikembangkan dan diterapkan dalam berwirausaha. Menurut Coleman dan Hamann, berpikir kreatif adalah berpikir yang menghasilkan metode baru, konsep baru, pengertian baru, perencanaan baru, dan seni baru. Rawlston menjelaskan bahwa berpikir kreatif dinamakan berpikir divergen atau lateral, yang menghubungkan ide atau hal-hal sebelumnya yang tidak berhubungan. Kreativitas adalah salah satu kemampuan manusia dalam menciptakan ide-ide, gagasan, atau suatu produk yang nyata. Dalam kewirausahaan, kreativitas sangat penting karena dalam persaingan dunia bisnis, dalam menciptakan suatu produk yang dapat menarik konsumen supaya dapat bertahan dalam persaingan antara produk atau perusahaan lain. Dalam kemampuan berpikir kreatif, kita sebagai wirausaha harus dapat memanfaatkan sumber daya yang ada supaya dapat menciptakan suatu produk baru yang menarik dan bisa bertahan dalam persaingan bisnis di era saat ini. Inovasi merupakan suatu kemampuan menerapkan kreativitas dalam memecahkan persoalan dan memberikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik. Entrepreneur
merupakan seorang yang memiliki kemampuan dalam menerapkan kreativitas sehingga dijadikan sebagai sebuah inovasi. Saya Febrianisa akan menjelaskan tentang upaya pengembangan kreativitas dan inovasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dari kelompok kami akan menjelaskan beberapa cara diantaranya. Yang pertama yaitu memberikan kreativitas gratis. Kemudian kedua yaitu menambahkan poin untuk orang-orang yang kreatif dan inovatif. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan contoh yang kreatif dan inovatif sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuannya. Yang keempat yaitu tidak mengklaim kegagalan, karena kegagalan adalah kekuatan pendorong untuk inovasi kewirausahaan. Kemudian yang kelima yaitu menciptakan lingkungan inovasi. Mungkin seperti di startup diberikan ruangan bermain seperti itu. Kemudian yang keenam yaitu memiliki kebiasaan mencoba hal baru walaupun selalu gagal. Terus yang ketujuh, mengidentifikasi masalah yang menyebabkan kegagalan dan mengubahnya menjadi pengalaman dan tantangan. Yaitu menciptakan lingkungan inovasi. Kemudian yaitu menyediakan peralatan yang cukup untuk berkreasi, dan terakhir yaitu membiasakan bekerja atau berkreasi di dalam ataupun di luar ruangan sehingga dapat menemukan ide baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Yara Unafiah, NIM 12405193113. Hambatan berpikir kreatif. Sebagai manusia, kita merupakan ciptaan yang paling unik dan tidak ada yang sempurna. Begitupun dalam ilmu ekonomi juga sudah dijelaskan bahwa keunikan tersebut memiliki nilai ekonomis tersendiri. Nilai ekonomis tersebut dapat dibentuk menjadi sesuatu yang berharga sesuai dengan fitrahnya masing-masing, keunikan atau menghasilkan kesejahteraan tersendiri. Kesalahan terbesar dalam berkarir adalah ketidaktahuan dan keengganan dalam menggali dan memahami keunikan diri sendiri, serta ketidakmampuan dalam mengatasi hambatan berkreasi. Akibatnya mereka lebih cenderung memilih hidup yang biasa-biasa saja. James L. Adams klarifikasi dalam Blockbusting pada tahun 1986, di mana di sana dijelaskan bahwa ada beberapa hambatan. Yang pertama, hambatan persepsi merupakan hambatan yang membuat manusia sulit mempersepsikan atau menangkap informasi yang relevan. Contohnya seperti pola pikir stereotip dan membatasi masalah secara berlebihan. Yang kedua adalah hambatan emosi, hambatan yang dapat mengganggu kemampuan dalam memecahkan masalah melalui berbagai cara. Contoh, takut mengambil resiko dan tidak menyukai kepastian. Yang selanjutnya, hambatan kultural. Salah satu jenis hambatan kultural yang paling umum adalah takut untuk tampil beda. Contohnya, kultur menghambat. Dan yang kedua, pengakumulasian gagasan. Yang selanjutnya, hambatan lingkungan merupakan hambatan kultural yang lebih luas. Contohnya, kurangnya dukungan sarana dan prasarana. Yang selanjutnya, hambatan intelektual merupakan sebab dari sikap mental yang tidak efisien atau enggan untuk menggunakan pendekatan baru. Contohnya, terlalu mengandalkan logika dan menggunakan pengalaman atau cara lama yang terbukti efektif hasilnya. Soal berpikir kreatif, sesuatu dikatakan berpikir kreatif jika mengenai paling tidak 3 syarat. Pertama, kreativitas melibatkan respon atau gagasan yang baru atau secara statistik jarang terjadi, tetapi kebaruan saja tidak cukup. Kedua, kreativitas ialah dapat mengucapkan masalah atau persoalan secara realistis. Ketiga, kreativitas merupakan usaha untuk mempertahankan insting yang orisinal, menilai dan menggabungkan sebaik mungkin. Gilbert berkata bahwa orang kreatif ditandai dengan pola pikir divergen, yakni mencoba menghasilkan sejumlah kemungkinan jawaban. Berpikir dengan divergen dapat diukur dengan variansi, flexibility, dan originality. Proses berpikir kreatif. Para psikolog menyebutkan 5 tahap berpikir kreatif. Pertama, orientasi. Masalah dirumuskan dan aspek masalah diidentifikasi. Kedua, prepare.
Pikiran berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan dan dengan masalah. Ketiga, inkubasi. Pikiran beristirahat sebentar ketika berbagai pemecahan berhadapan dengan jalan buntu. Pada tahap ini, proses pemecahan masalah berlangsung terus dalam jiwa bawah sadar kita. Keempat, iluminasi. Masa inkubasi berakhir ketika pemikir memberi semacam ilham serangkaian insight sehingga masalah dapat dipecahkan sehingga menimbulkan erlebnis. Kelima, verifikasi. Tahap akhir untuk menguji dan secara realistis menilai pemecahan masalah yang diajukan.